Di media sosial itu banyak yang meminta supaya PPATK lebih transparan ya, mengungkapkan data yang ada itu secara terang-menerang. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya Emnat Sirkonga. Nih Sobat PPATK, minggu ini minggu-minggu yang sangat meletihkan ya, karena memang banyak sekali pemberitaan terkait dengan dana pemilu yang kemarin dilansir oleh PPATK, di mana ada 100% lebih ya peningkatan rekening pada para peserta pemilu ya. Lalu ada juga pihak-pihak terkait dengan paslon maupun peserta pemilu yang ada, dan transaksinya di atas 1 triliun lebih. Hampir semua elit membahas dan membicarakan persoalan ini. Nah, Sobat PPATK, Bang Vio ingin mengapresiasi ya generasi anti pencucian uang, Sobat PPATK semua. Pada pekan-pekan ini ya, khususnya misalnya di tanggal 16 sampai 22 Desember saja, satu minggu itu ada 2.000 lebih pemberitaan baik di media online, media cetak, majalah, radio, TV yang memberitakan dana pemilu. Dan juga di media sosial itu hampir setiap minggu itu ada 4.000 mention yang ditujukan kepada PPATK. Nah, ini artinya memang perhatian Sobat PPATK kepada PPATK cukup oke ya. Sekali lagi terima kasih. Nah, hanya saja Sobat PPATK ya, masih banyak ya, dan saya juga heran ya, bahkan banyak elit baik politik ya, birokrat dan pemimpin lainnya gitu, para itu belum paham benar ya fungsi dari kewenangan yang dimiliki oleh PPATK. Nah, kalau kita lihat di media sosial itu banyak yang meminta supaya PPATK lebih transparan ya, mengungkapkan data yang ada itu kepada publik secara terang-menerang. Dan itu tidak hanya dibicarakan oleh Sobat PPATK yang ada di Papua sampai di Sumatera, Sulawesi, Ambon, Maluku, Perdagangan, Indrapura, Tanjung Balai ya. Jadi hampir di pelosok negeri ini isu tentang dana ilegal pemilu ramai dibicarakan oleh publik. Nah, agar misalnya ya berkuranglah paling tidak ya mention yang disampaikan kepada PPATK seperti, ayolah PPATK cepatkan umum pelakunya, jangan buat gaduh atau cipta kondisi saja. Kalau hoax ya hoax, kalau memang ada benarnya cepat tangkap dan adili. Nah, ini salah satu misalnya yang kita lihat dari medsos yang ada ya. Ada juga yang menyebutkan, tolong PPATK jangan hanya melempar isu, tapi tolong diperjelas dan diselesaikan sesuai aturan yang ada. Nah, Sobat PPATK, perlu diketahui bersama bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, serta juga di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja PPATK, itu diatur secara jelas ya tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada PPATK. Jadi intinya gini ya Sobat PPATK, PPATK itu pertama menerima laporan, kemudian laporan itu dianalisis. Setelah dianalisis, hasil analisis, hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada penyidik, ya kan? Nah, terkait dengan data, bagaimana fluktuatif transaksi pada rekening yang ada pada bendahara maupun pihak terkait peserta pemilu itu meningkat di atas 100% dengan nilai 1 triliun lebih itu,
itu kalau ada indikasi tindak pidananya kami sampaikan kepada penyidik. Nah, yang kami sampaikan kepada Bawaslu dan KPU itu adalah data umum yang terkait dengan indikasi terkait tindak pidana untuk bisa ditindaklanjuti oleh KPU maupun Bawaslu. Sobat PPATK, PPATK tidak memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sehingga hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu hanya disampaikan kepada penyidik dan pihak terkait lainnya, ya, seperti Bawaslu, KPU. Karena memang kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK tadi untuk tindak lanjutnya maka dilakukan oleh penyidik, ya, dan pihak terkait seperti Bawaslu dan KPU. Jadi jelas ya bahwa kami itu PPATK itu hanya dapat menyampaikan informasi yang ada, dan itu memang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kalau tadi Sobat PPATK yang dengar di permintaan netizen, ya, di medsos dan lain-lain itu agar PPATK membuka data yang ada, itu memang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Karena informasi yang ada pada PPATK itu hanya diperuntukkan oleh penyidik, tidak boleh diungkap kepada publik. Demikian Sobat PPATK. Secara lengkap tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK sebagaimana diatur oleh Perpres nomor 10 tahun 2022 tadi, PPATK itu di dalam melaksanakan fungsinya itu antara lain dia melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, lalu pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, lalu pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Pihak pelapor ini ada penyedia jasa keuangan seperti bank, insuran, pasar modal, dan lain-lain. Juga ada penyedia barang dan jasa seperti properti, agen properti, penjual barang mewah gitu ya, dan banyak lainnya. Dan juga melakukan analisis, ya, atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu ada 26 tindak pidana asal dari pencucian uang, dari mulai korupsi, suap, perjudian, illegal logging, illegal mining, kejahatan di bidang perikanan dan kelautan, kejahatan di bidang lingkungan. Banyak sekali Sobat PPATK. Nah, kewenangan PPATK dalam fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini, PPATK meminta, ya, dan mendapatkan data informasi dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Juga menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Lalu ketiga, kewenangan PPATK itu mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait, ya. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan kepada KPU dan Bawaslu, itu adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh PPATK. Lalu kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dan ini sudah banyak kita lakukan, ya, Sobat PPATK. Kewenangan PPATK lainnya adalah mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu Sobat PPATK, kalau kita lihat kewenangan PPATK dalam fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor itu ada menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor, ya.
Juga menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Lalu melakukan audit kepatuhan atau audit khusus ya kepada pihak pelapor. Juga menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor seperti OJK, Bank Indonesia ya, karena mereka sebagai LPP, lembaga pengawas dan pengatur dari pihak pelapor tadi. Lalu apa Sobat PPATK? Kita memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, dan ini juga sudah banyak pihak pelapor yang diberikan sanksi karena tidak menyampaikan laporan sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang dan aturan lainnya. Misalnya ya, mereka menemukan ada indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan para pihak peserta pemilu. Nah, ketika itu tidak dilaporkan dan kita audit temukan, maka pihak pelapor dapat diberikan sanksi. Atau misalnya pihak pelapor menutup-nutupi informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan pada nasabahnya terkait ada indikasi tindak pidana. Nah, itu juga kita bisa ingatkan dan audit ya, sejauh mana kepatuhan yang dilakukan oleh pihak pelapor terhadap laporan yang kewajiban disampaikannya kepada PPATK. Lalu apa? Lalu ada kewenangan di dalam memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang dalam mencabut izin usaha pihak pelapor, dan juga menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur ya, seperti kantor pos dan giro. Itu kan belum ada LPP-nya, maka sebagai lembaga pengawas dan pengaturnya itu adalah PPATK. Dan ini dia Sobat PPATK, ada paling tidak 12 ya kewenangan PPATK di dalam fungsinya melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi. Itu antara lain, satu, PPATK berkewenangan di dalam meminta dan menerima laporan serta informasi dari pihak pelapor. Nah, jadi ketika ada sesuatu hal, kita memiliki kewenangan meminta informasi kepada pihak pelapor. Tadi pihak pelapor Sobat PPATK sudah tahu ya, antara lain ada bank, industri keuangan ya, perusahaan asuransi, pasar modal dan lain. Lalu meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait ya. Misalnya instansi yang memiliki database terkait dengan pendirian perusahaan, itu kita minta dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian data pertanahan, seorang pelaku tindak pidana punya aset tanah di mana saja. Nah, itu kita bisa minta informasi kepada Kementerian Badan Pertanahan Nasional ya. Lalu meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Juga meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri. Contoh misalnya ya, ketika KPK menangani kasus korupsi yang besar misalnya gitu ya, lalu KPK meminta informasi terhadap rekening ABC misalnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka atas dasar permintaan itu PPATK meminta penyedia jasa keuangan, contohnya dalam hal ini bank, untuk mendapatkan aliran transaksi terkait nama-nama yang kita sampaikan. Lalu apa Sobat PPATK? Kewenangannya adalah meneruskan informasi dan atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu kemudian menerima laporan dan atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dan merekomendasikan kepada instansi penegak hukum
mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sobat PPATK juga punya kewenangan dalam meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara atau sebagian dari transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Nah, ini kewenangan PPATK di dalam melakukan penghentian sementara transaksi itu 5 hari kerja plus 15 hari kerja lagi ketika masih dibutuhkan. Lalu kemudian meminta informasi perkembangan dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Misalnya ya, kami menyampaikan hasil analisis, hasil pemeriksaan kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung ya, atau ke BNN, atau ke Bea Cukai, ataupun penyidik pajak. Halo teman kita di PPATK, kami sudah sampaikan 20 hasil analisis. Nah, sejauh mana perkembangan dari hasil analisis yang kami sampaikan? Mohon kira-kira dijelaskan ya, sudah sampai sejauh mana. Nah, itu bisa kita meminta informasi kepada pihak ya yang menerima hasil analisis kita. Kemudian juga mengadakan kegiatan administratif lain ya, seperti lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang ada. Kemudian Sobat PPATK, kewenangan yang ada itu adalah meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan itu kepada penyidik. Begitulah kira-kira ya Sobat PPATK, sehingga cukup jelas saya kira ya bagaimana PPATK melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan terhadap PPATK itu tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur dari kerahasiaan. Jadi ketika PPATK meminta informasi kepada pihak pelapor, itu dinihilkan terkait dengan ketentuan kerahasiaan. Selain itu, Sobat PPATK itu adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tidak ada yang boleh ikut campur tangan dan pengaruh yang bisa mempengaruhi keberadaan ataupun pekerjaan yang dilakukan PPATK. Oke, Sobat PPATK, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan pemahaman ya buat kita semua. Semangat terus, jaga integritas bangsa dengan pemilu bersih. Mari bersama-sama kita mengawal proses pemilu, proses demokrasi yang akan berlangsung sebentar lagi. Kita berkewajiban ya, seluruh rakyat Indonesia menjaga agar pemilu ini berjalan secara optimal. Mari kita berdemokrasi secara baik dengan tidak melakukan money politik. Mengawal jalannya pemilu bersih untuk Indonesia maju adalah kewajiban kita bersama. Untuk itu, semangat Sobat PPATK, awasi jalannya pemilu, jangan sampai ada money politik. Kalau bersih, kenapa harus risih?